Ya, baik. Anak-anak kita masuk di bagian reproduksi bakteri, ya. Jadi bagaimana sih bakteri ini bisa memperbanyak dirinya? Ya, yang pertama adalah ada yang namanya pembelahan biner. Pembelahan biner ini merupakan cara berkembang biak daripada bakteri secara aseksual, ya. Jadi secara aseksual ini dengan cara membelah diri. Ya, kita lihat langsung di gambar. Nah, ini bakteri, ya anak-anak, ini bakteri, ya. Ini dia ada dinding sel dan segala macam. Nah, ini yang warna abu ini dia merupakan nukleoidnya, ya, nukleoidnya DNA-nya. Jadi di pembelahan biner, bakteri ini punya kemampuan ya untuk membagi nukleoid. Jadi ini mulai membuat cekungan, ya, dia mulai membuat cekungan di bagian tubuhnya sendiri. Kemudian dia mulai membelah. Jadi bagian nukleoidnya ini dia terbelah menjadi dua, ya. Nah, ini terbelah menjadi dua, kemudian akhirnya menjadi dua mikroorganisme, ya. Akhirnya menjadi dua mikroorganisme. Jadi pembelahan biner ini adalah satu kemampuan reproduksi aseksual dari bakteri, di mana bakteri ini bisa membelah dirinya sendiri menjadi dua. Dia membagi tubuhnya, dia membagi nukleoidnya, DNA-nya dia bagi, kemudian terbentuklah dua bakteri, dua anak sel. Itu untuk pembelahan biner. Ya, jadi pembelahan biner sekali lagi ini mudah, dari satu bakteri, kemudian satu bakteri ini dia mulai memanjangkan DNA-nya, nukleoidnya, kemudian membentuk cekungan-cekungan pada bagian dinding selnya, sampai akhirnya dia membelah, ya, dia melakukan pemisahan, membelah sehingga terbentuk dua bakteri, dua anak sel, ya. Ini. Jadi ada dua bakteri, dan setiap bakteri ini nanti juga akan punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Jadi dari bakteri ini nanti juga dia bisa memanjangkan nukleoidnya kembali, kemudian membentuk cekungan lagi di dinding sel, kemudian akhirnya terbentuk lagi menjadi dua sel anakan. Terus seperti itu. Namanya pembelahan biner atau membelah diri untuk reproduksi bakteri. Nah, hanya anak-anak di pembelahan biner ini ada satu kekurangannya. Kenapa kok bisa ada kurangnya? Karena di pembelahan biner ini, ya, jadi dua sel ini dia akan identik dengan siapa? Identik dengan induknya, ya. Jadi sifatnya akan identik dengan induknya. Jadi kalau misalkan dia ada di lingkungan yang baru, ya, dia tidak bisa bertahan. Jadi kan setiap bakteri itu dia punya yang namanya ketahanan terhadap antibiotik, ya, terhadap antibiotik tertentu. Nah, berarti kalau misalkan si bakteri yang ini hanya tahan pada antibiotik A, maka anaknya juga akan tahan pada antibiotik A. Sedangkan misalkan di lingkungan ada antibiotik B, maka dia akan hancur. Ya, dia nggak bisa beradaptasi. Akhirnya ada kemampuan lain dari bakteri untuk memperbanyak diri yang kita sebut dengan rekombinasi, ya, rekombinasi pada bakteri. Jadi kenapa sih kok ada rekombinasi? Sekali lagi untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang berbeda, ya. Jadi kalau tadi pembelahan biner, anak-anaknya itu akan mirip induknya, ya. Nah, sedangkan di rekombinasi ini ada 3 cara, ya. Jadi ada 3 cara di proses rekombinasi genetik pada bakteri. Yang pertama ada transformasi, ya, kemudian ada transduksi, ada konjugasi. Kita lihat di transformasi. Nah, di transformasi namanya transformasi. Anak-anak bisa dilihat di sini. Ini ada bakteri A, ya, kita kasih nama ini bakteri A, ini bakteri B, ya. Yang bakteri A, anak-anak, ini dia kondisinya dalam kondisi lisis, pecah, mati, ya. Jadi bakteri A sebelum dia pecah, lisis, ya, ketika dia pecah mau mati nih, dia kan mau mati, jadi akhirnya pecah bagian dinding selnya. Nah, ketika dia pecah, ini bagian materinya, ya, materi-materi genetiknya, dia sisipkan, dia masukkan ke siapa? Ke bakteri B, ya. Dia masuk nih. Jadi ada 2 bakteri, anak-anak, setiap bakteri itu kalau dia akan mengalami lisis, dia akan mulai mendekat ke bakteri lain yang masih hidup, ya. Sehingga ketika si bakteri A ini lisis, pecah, dia akan mati, ya. Nah, dia sudah mau mati ini,
Nah, dia masukin nih, dia berdekatan dengan bakteri B, akhirnya materi genetiknya ini masuk, ya, masuk, disisipkan ke bakteri B. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi transformasi. Ini bakteri B, tapi di dalam bakteri B juga terdapat materi genetik bakteri A. Sehingga kalau nanti bakteri B melakukan pembelahan diri, nah di dalam sel anakannya itu juga akan terdapat dua materi genetik. Dua materi genetik itu siapa aja? Yang B punya dia sendiri dan juga yang punya A, ya, gitu. Jadi kalau transformasi sekali lagi terjadi pada bakteri yang akan lisis, ya, bakteri yang lisis, bakteri yang mati. Nah, dia menyisipkan bakterinya pada menyisipkan materi genetiknya pada bakteri yang masih hidup, ya. Nah, sehingga bakteri yang masih hidup ini di sini disisipi dan mempunyai materi genetik A, si bakteri yang tadi mati. Ya, itu untuk transformasi. Kemudian masuk ke transduksi. Nah, anak-anak masih ingat nggak bakteri yang terserang oleh virus? Ya, nama virusnya apa? Bakteriofag. Nah, khusus untuk transduksi ini dibantu, ya. Jadi reproduksi bakteri yang dibantu oleh virus. Virusnya siapa? Virusnya adalah bakteriofag. Jadi gini, lihat di tahap 1. Ini ada bakteri A, ya. Ini ada bakteri A. Nah, si bakteri A ini, ya, ini ada virus bakteriofag. Bakteriofag ini masuk nih ke bakteri A, ya. Bakteriofag masuk, dia infeksi, ya, dia menginfeksi, dia menginjeksi masuk nih. Kemudian sehingga di bakteri yang A ini ada DNA virus, ya, ada DNA virus. Sudah ada DNA virus, apa yang terjadi ini? Oh, di tahap 2 seperti tahapan virus, reproduksi virus, maka dia mulai melakukan apa? Perakitan dan segala macam. Di sini terbentuk, ya. Di sini bersatu nih. Apa yang bersatu antara materi genetik bakteri? Lihat yang warnanya orange di sini, ya. Jadi di sini ada virus. Nah, ini masih virus A, ya. Ini masih virus A. Jadi ada virus, tapi di dalam virus itu ada beberapa virus yang materi genetiknya merupakan materi genetik bakteri, ya. Satu, virusnya menginfeksi, virusnya masukin materi genetik ke bakteri A, ya, bakteri A. Kemudian di dalam tubuh bakteri A, dia terjadi sintesis, perakitan, pematangan, ya, di sini. Ya, dia mulai ngerakit, dia mulai membentuk-bentuk, di sini udah mateng nih, udah mateng. Ternyata ketika merakit, proses merakit, DNA di kapsid, ya, di kepalanya virus itu bukan cuma DNA virus aja, tapi juga ada yang orange-orange nih. Yang orange-orange itu materi siapa? Materi genetik dari bakteri. Sehingga ketika proses lisis, ya, lisis, bakterinya pecah, ya, bakterinya pecah, ini lisis, inangnya pecah. Virus ini kan keluar semua. Wah, virusnya banyak nih yang keluar. Nah, virus yang banyak keluar ini dia mengandung materi genetik dari bakteri, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ini ada bakteri B nih. Ada bakteri B. Nah, si virus yang tadi, ya, virus yang dia sudah membawa materi genetik A, ini dia menginfeksi lagi, ya. Dia infeksi lagi, menginfeksi siapa? Menginfeksi virus B. Maka infeksi virus B di sini ini ada materi dari bakteri A, ya. Materi bakteri A kemudian di sini bersatu dengan siapa? Dengan plasmid dari bakteri B. Maka terbentuklah DNA rekombinan. DNA rekombinan di sini berarti hasil dari gabungan DNA bakteri A, ya, materi genetik A ini yang jingga. Kemudian yang biru materi genetik B. Ya, gitu. Jadi kalau transduksi, sekali lagi proses reproduksi virus ini dibantu oleh siapa? Virus, ya. Proses reproduksi bakteri ini dibantu oleh virus. Jadi siapa yang melakukan reproduksi? Bakteri A. Bakteri A ini dia akan melakukan reproduksi dibantu oleh virus. Virusnya adalah bakteriofag. Kemudian melakukan rekombinan, ya, dengan bakteri
B, sehingga disebut DNA rekombinan. Kemudian yang terakhir dari reproduksi bakteri ada yang dinamakan dengan konjugasi. Ya, ada yang dinamakan dengan konjugasi. Nah, di konjugasi ini anak-anak perlu dikenal bahwa ada dua bakteri. Ya, ada dua bakteri. Yang pertama adalah bakteri donor. Bakteri donor di sini berarti dia bakteri yang akan memberikan plasmidnya ke siapa? Ke bakteri penerima. Ya, bakteri penerima di sini. Jadi di sini dibantu oleh siapa? Dibantu alatnya adalah oleh organel fili. Fili tadi rambut-rambut halus ya, atau pilus jamaknya karena banyak. Nah, di konjugasi di sini bakteri A ya, Ibu kasih nama bakteri A. Nah, di bakteri A ini ya, dia sebagai donor, ada bagian organelnya yaitu filinya, filusnya, dia akan memanjang dan membentuk tabung ya. Kemudian ini plasmid ya, plasmidnya. Nah, plasmidnya ini akan keluar melalui tabung ya. Jadi melalui tabung yang dibentuk oleh pili. Ingat tadi fungsi dari organel fili. Fili atau filus ini fungsinya untuk melekat, untuk menempel. Jadi si pili dari bakteri A ini akan menempel pada pili bakteri B. Ya, jadi dia akan menempel sehingga membentuk tabung. Nah, proses menempel ini yang pada akhirnya membuat plasmid dari bakteri A ini masuk ke bakteri B. Ya, masuk ke sini nih. Sehingga akhirnya apa? Bakteri B ya, ini memiliki plasmid. Ya, nah ini ada, Bu, hilang tidak kalau bakteri donornya tidak? Ya, jadi dia menggandakan. Ya, sehingga disebutlah reproduksi konjugasi. Di reproduksi konjugasi ada bakteri donor yang akan memberikan plasmid, kemudian ada bakteri penerima yang akan menerima plasmid. Sehingga terbentuklah dua bakteri yang sama-sama memiliki plasmid, ya, itu untuk konjugasi, ya. Silahkan dipelajari, ya. Sekali lagi, reproduksi itu ada pembelahan biner, kemudian juga ada rekombinasi. Rekombinasinya ini yang ada 3. 1, ada transformasi. Tadi ya, kalau transformasi itu artinya dia ingat ini lisis ya, bakterinya mau mati. Ya, bakterinya mati sebelum dia betul-betul hancur semuanya, dia titipin dulu nih, dia sisipkan materi genetiknya ke bakteri B, sehingga bakteri B punya materi genetik dia sendiri, yang B, yang biru, kemudian juga disisipi oleh bakteri yang A, yang merah. Kemudian ada namanya transduksi. Ingat, di transduksi ini berarti reproduksinya dibantu oleh virus. Ya, dibantu bakteriofag. Kemudian di konjugasi, ini di sini ada perpanjangan tabung atau perpanjangan pili. Jadi prosesnya menempel. Ada 2 bakteri, bakteri donor dan bakteri penerima. Itu untuk reproduksi pada virus.